Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah, dan seluruh pendengar Radio Robani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pagi yang penuh berkah ini diberikan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya, karena sesungguhnya menggerakkan kaki, melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk melaksanakan salah satu ibadah dari ibadah-ibadah salat yang Allah fardukan kepadanya, maka langkah kakinya itu akan menghapuskan satu dosa yang ada padanya, kemudian akan diangkat pula satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak langkah kaki kita, semakin banyak keutamaan yang kita dapatkan. Semakin banyak jalan kita menuju rumah Allah, maka semakin banyak pula pahala di sisinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan taufik untuk bisa menjadikan diri kita senantiasa cinta ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa mudah untuk menggerakkan diri kita menuju rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumahnya di dunia ini. Kemudian ucapan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dihimpun dalam sebuah cinta di atas iman, cinta di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dihimpun dalam bingkai kebaikan, kita dihimpun dalam bingkai amal saleh, dan mudah-mudahan kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling menegur jika ada yang kurang pantas untuk terlakukan, atau kita saling berikan nasihat, karena nasihat merupakan bagian dari hak saudara kepada saudaranya. Maka bagi ini kita saling menasihati dan kita membaca kitab para ulama yang mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita bersama, menarangi jalan kita dan memudahkan kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ilmu akan memberikan manfaat di dunia dan manfaat di akhirat kelak. Karena ilmu akan mengawal kita di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang seputar perkara penting yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Pagi ini kita akan membahas tentang fadlul birri wal ihsani fi Ramadan. Kita membahas keutamaan berbuat baik di bulan suci Ramadan. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya ini, li fadli Ramadan qad fuddila kullu ma yaqa'u fihi ya min af'alil khairi aw adrabil birri wal ihsan. Bahwa di bulan suci Ramadan amal-amal itu dilebihkan dan dilipat gandakan, diberikan kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah as-sadaqah. As-sadaqah adalah salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan Al-Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, dan disahihkan oleh para ulama, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri as-sa'imi min ghairi ay yanqusa min ajri as-sa'imi syai'a. Ya, orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang diberikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan kalau dalam satu hari kita mampu memberikan makanan, minuman, yang makan dan minum yang kita berikan itu dimakan oleh orang dan dia berbuka dengannya, subhanallah, maka kemudian kita akan mendapatkan begitu banyak kebaikan, pahala yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan di sisinya. Dan niatkan dalam setiap diri kita masing-masing agar bisa kita memberikan. Di bulan Ramadan nanti, di bulan suci nanti, kita akan berusaha sebisa yang kita lakukan. Mungkin sebotol air minum, atau mungkin hanya satu biji buah-buahan yang bisa kita berikan kepada as-saim. Dan ini akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berikan makanan yang itu, dengan makanan tersebut dia bisa berbuka dan bisa kuat tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi dari pahala orang tersebut. Kita mendapatkan double account, kita mendapatkan dua kebaikan, dua pahala yang kita lakukan puasa di hari itu, dan pahala orang-orang yang kita berikan makan di hari itu. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin, ya barang siapa memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, makan dan minum dari rezeki yang halal, sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahrin atau fi sa'ati syahri Ramadan wa salla alaihi Jibrilu lailatul qadar. Maka kemudian orang yang memberikan makan dan minum kepada yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu bulan Ramadan, dan didoakan oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Hadis ini riwayat At-Tabrani dan kitab Mu'jamul Kabir. Kemudian dalam hadis yang lain, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadisnya dipertentangkan oleh para ulama, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Walaupun hadis ini fihi kalam dalam pandangan para ulama. Bahkan sebagai bukti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, orang yang kita contoh di dalam kehidupan, maka dia telah membuktikan keteladanannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi itu orangnya dermawan. Nabi itu orangnya pemurah. Nabi itu orangnya suka memberi. Tapi ketika Ramadan tiba, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkat kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan adalah seperti angin yang menghembus. Begitu cepat pemberian, begitu cepat dia suka untuk berbagi kepada para sahabat di masanya. Oleh ikhwani kaum muslimin, ini adalah sebuah qudwah hasanah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mencoba untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberi ini. Karena sesungguhnya yang memberi itu adalah yang dibutuhkan adalah kesungguhan. Memberi itu yang dibutuhkan adalah niat. Karena memberi tidak hanya, atau sedekah itu tidak hanya dibutuhkan kaya, tapi syarat yang dibutuhkan adalah keinginan dan kemauan dari orang tersebut. Siapapun bisa bersedekah dan siapapun bisa memberi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yadul ulya, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mari kita tingkatkan kedermawanan kita di bulan suci Ramadan nantinya. Ikhwani kaum muslimin, yang kedua, di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah di samping kita siam di siang hari, maka kita dianjurkan untuk qiyamul laili. Ini yang kedua. Di samping kita siam, maka kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Mendirikan malam dengan ibadah-ibadah.
Tarawih sesungguhnya adalah qiyamul lail. Tarawih yang kita lakukan itu adalah sudah termasuk kepada qiyamul lail. Namun kemudian jika seandainya kita ingin menambahkan dari apa yang telah disunahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari salat tarawih kita, maka itu dibolehkan. Itu dibolehkan untuk kita tambah, ya, setelah sepertiga malam kita bangun kembali, kita tambah rakaatnya, kita bermunajat kepada Allah dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umat ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan qiyam, termasuklah tarawih itu. Itu bagian daripada qiyam dengan iman dan penuh ihtisab, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa yang telah lewat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadan. Beliau menghidupkan malam Ramadan, ya, dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Wa idza kana al-ashrul awakhiru ayqadha ahla. Apabila masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, Nabi kita alaihi salatu wassalam membangunkan keluarganya, membangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib, membangunkan seluruh orang-orang yang terdekat dengannya agar tidak terlewatkan malam itu dengan ibadah, agar tidak terlewatkan malam itu dengan, ya, tanpa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus, memberikan kesungguhan di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan, bahkan Nabi SAW membangunkan wa kullu saghirin wa kabirin yutiqus salata. Setiap yang mampu untuk bangun, ya, baik yang kecil maupun yang besar, maka dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya, di samping kita bersedekah, kemudian kita qiyamul lail, maka di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah tilawatul Qur'anil Karim. Ya, sebagaimana di dalam bulan suci Ramadan disebut juga dengan syahrul Qur'an. Bagaimana, ya, dia adalah sebagai bulan Al-Qur'an yang mana Rasulullah SAW yang memperhatikan, di mana Rasulullah SAW yang memperlihatkan, memberikan motivasi kepada kita agar di bulan suci Ramadan kita memperbanyak ibadah tilawatil Quran kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak membaca Al-Qur'anul Karim bersama Jibril alaihi salam. Wa kana Jibril alaihi salam yudarisuhul Qur'ana fi Ramadan. Ini sebuah tanda dan kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yutilul qira'ata fi qiyam Ramadan akthar mimma yutilu fi ghairihi. Nabi alaihi salatu wassalam banyak, ya, sangat panjang salatnya di bulan suci Ramadan jika dibandingkan dengan salat-salat di luar Ramadan. Faqad shalla ma'ahu Hudzaifah lailatan, ya, bahwa Rasulullah SAW salat satu malam di mana Hudzaifah salat bersamanya. Faqara'a bil Baqarah thumma Ali Imran, ya, thumma An-Nisa. La yamurru bi ayati takhwifin illa waqafa 'indaha yas'al. Tidak ada ayat-ayat yang dilewati di situ, ayat-ayat azab, kecuali, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar terjaga dan terlindung dari azab tersebut. Fama shalla rak'ataini hatta jaa Bilal fa'adzanahu bis-shalah kama warada fi sahih. Ya, sampailah Bilal datang untuk, ya, membawa atau mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk melaksanakan ibadah salat. Ikhwanikum muslimin, bahwa di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana keutamaan tilawatil Quran adalah Nabi bersabda, as-siyamu wal qiyamu yashfa'ani al-'abdi yaumal qiyamah, bahwa puasa yang dilakukan dan qiyam yang dilakukan, atau puasa yang dilakukan atau qiyam yang ditegakkan, yashfa'ani lil-'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-saum Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar. Wahai Rabbku, aku larang dia, aku tahan dia untuk tidak makan dan minum di siang hari. Wa yaqulul Qur'an wa mana'tuhu an-nauma bil laili fasyaffi'na bih. Di malam harinya dia bangun, dia salat, membaca Al-Qur'anul Karim, maka kemudian, ya, dia akan datang kepada Allah di hari kiamat kelak agar minta diberikan syafaat, agar diberikan syafaat kepada orang yang Masya Allah yang melaksanakan qiyam di malam harinya.
Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Ada amalan berikutnya adalah tentang al-i'tikaf. Dan ini adalah perkara yang sangat masyhur di bulan suci Ramadan, di mana 10 terakhir Ramadan kita dianjurkan beriktikaf. Alhamdulillah, di tempat kita, di negeri kita sudah sangat dimudahkan ya proses ini, dan sangat mudah untuk kita dapatkan masjid-masjid yang mana di situ dilaksanakan i'tikaf. Ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sunnah ini ya sampai Nabi alaihi salatu wasallam i'tikaf itu sampai Nabi wafatkan. Artinya setiap ya Ramadan yang Nabi SAW lewati, maka Nabi SAW beriktikaf sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat. Maka ini sunnah yang mesti kita juga jaga. Karena subhanallah, betapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita beriktikaf. Ya, sebagaimana Nabi SAW lakukan, dan Nabi SAW juga sampaikan, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warrahmah. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin baginya bahwa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ruh dan rahmah. Wal jawazi 'ala as-sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Kemudian Allah permudah dia melewati sirat sampai menuju ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kitab At-Tabrani dan Fil Mu'jam. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan karena i'tikaf ini merupakan sunnah, dan insyaallah kita pun di tempat kita, di masjid kita ini akan kita laksanakan i'tikaf pada tahun ini, dan mudah-mudahan juga bisa tahun-tahun ya berikutnya. Adapun yang kelima kaum muslimin rahimakumullah, di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah al-umrah. Umrah di bulan Ramadan itu sangat memiliki keagungan. Umrah di bulan Ramadan sangat memiliki keutamaan, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Ibadah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu menyamai haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memiliki kemampuan, kesempatan, maka lakukan, karena umrah di bulan Ramadan sangat luar biasa. Di pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala tidak seperti bulan-bulan yang lain. Maka ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mudahkan kaum muslimin, ya Allah mudahkan kita dan keluarga kita serta orang-orang yang terdekat dengan kita untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Sebagaimana umrah itu sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah yang berikutnya merupakan ya pahala yang sangat besar dan menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti mana kita salat fardu ke salat berikutnya juga merupakan pelebur dari dosa-dosa kita. Begitupun umrah, dan juga merupakan pelebur dari segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Inilah minimal 4 ya ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Dan ini bukan berarti adalah lil hasar, bukan hanya sekedar untuk membatasi amal, namun masih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah zikir, di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan terhimpun padanya banyak pahala-pahala dan banyak keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ya 5 amal ini bisa kita jaga, dan 5 kebaikan ini bisa terlaksana di bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.